Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini malam ini Muhammad Yusuf Suseno akan sedikit share tentang soal kita tentang pasien dengan penyakit jantung katup. Ya. Ini adalah pembahasan tentang soal 136, seorang ibu usia 44 tahun dengan riwayat penyakit jantung katup, minum obatnya furosemid dan digoxin. 1 bulan ini sudah sesak saat aktivitas, ada ortopneu, jadi pasien harus duduk, setengah duduk atau duduk pada waktu tidur, bahkan beberapa hari sebelum ke poli ini beliau tidak bisa tidur gitu kalau malam. Tensinya baik, tidak didapatkan udem tungkai. Ini adalah ECG-nya, kita lihat iramanya sinus apa enggak? Jelas tidak sinus, karena kita lihat di hampir semua kali tidak tampak ada gelombang P. Ketika tidak tampak gelombang P dan bukan sinus, maka satu hal yang teman-teman ini buat yang basic ya, melihat adalah lihatlah RKR-nya teratur apa enggak. Ketika RKR-nya kelihatan tidak teratur seperti ini, nah berarti suatu atrial fibrilasi. Jadi clue dari atrial fibrilasi cuma dua, yaitu P yang tidak tampak dan KR-KR yang tidak teratur. Ini AF. Rate-nya berapa? Kalau mau lebih detail, sebenarnya adalah melihat dalam sekian 6 detik ini ada berapa R. Misalnya ini kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa R? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 90 kali per menit berarti normal enggak? Nah, ini normal, sesuai dengan mesin dia 91 kali per menit. Atau bisa juga kita lihat rata-rata panjang pendeknya R. Misalnya ini R yang paling pendek berapa ini? Ini sekitar 140 kali per menit. Paling panjang berapa? Ini sekitar 66 kali per menit. Jadi rate-nya antara 66 sampai 144 kali per menit. Ya, kurang lebih sekitar 190 sampai 100 kalau pakai angka ini. Jadi masih di batas normal, normal respon. Aksesnya normal enggak? Aksesnya normal apa enggak? Ini 1 negatif, AVF positif. So, ya RA, RAD. PR interval tidak bisa kita lihat karena tidak ada gelombang P yang jelas. QRS sebenarnya kita melihat bandel branch block. Di V1 nggak ada, V6 nggak ada. Hipertrofi, lihat di V1 ini nggak jelas ya. Dia flat aja nih. Apa gimana maksudnya ini? Ya. Tapi yang jelas kalau RVH kita harus melihat ada R lebih daripada S di V1. Walaupun aksesnya mungkin RAD, mungkin RVH, tapi kita tidak bisa memastikan ini. Dan persisten S di V5, V6 juga ada, tetapi tidak sangat dalam gelombang S-nya. Kalau kita yakin betul ke RVH, maka kita bisa lihat adalah gini bentuknya di V6. Oh, S-nya lebih dalam daripada R di V6, maka ini RVH. Kalau ini tidak bisa kita bilang juga RVH. Koroner ada nggak? Ya, memang ada slightly ST changes di sini, tapi nggak terlalu khas juga. Di sini, tapi tidak terlalu khas. Lain-lain saya kira tidak ada yang menonjol. Jadi irama AF, normorespon, akses LAD. Ini jawabannya di situ. So, ini sebenarnya sudah saya bahas juga di grup. Nah, karena sejak awal tadi pasien sudah bilang bahwa beliau ini dengan penyakit jantung katup, jadi paling penyakit jantung katup yang teman-teman dan saya juga harus paham benar adalah aorta stenosis, regurgitasi, mitral stenosis dan mitral regurgitasi. Ini yang tidak boleh miss ya, tidak boleh kelewat. Nah, pada sini kita didapatkan apa? Jelas JVP-nya meningkat. Ya. Ada opening snap, ada murmur diastolik yang dominan, tapi juga ada murmur sistolik. Dua-duanya saya dapatkan di apex. Ada ronchi tapi minimal aja. Jadi pada waktu datang ke poli itu dengan diagnosa kerja mitral stenosis insufficiency, ada akut decompensated heart failure dan AF normal respon. Karena itulah pasien ini saya opnamkan karena pasien ada perburukan gejala. Jadi dalam 2-3 hari sebelum masuk rumah sakit itu ada perburukan gejala di mana pasien bilang, saya sudah tidak bisa tidur dok 2 hari ini karena malam itu selalu sesak. Jadi mengingatkan lagi bahwa tadi kelainannya saya curiganya ke mitral stenosis insufficiency. Tapi yang dominan memang
yang ini diastolik ya. Jadi kita ngomong tentang mitral stenosis dulu. Biasanya pada di Indonesia itu biasanya rematik ya, bisa juga karena kalsifikasi atau kongenital tapi jarang. Kita lihat ini yang normal, katup mitral seperti ini lebarnya, ini jadi seperti ini. Dan kalau kita lihat dari potongan anatomi ya, ini adalah left atrium, ini adalah stenosis katup mitral di mana yang normal harusnya bukanya gini. Nah, gini. Pada waktu kita lakukan echo dari potongan ini, parasternal axis namanya, kita dapatkan bentukan seperti ini. Nah, ini. Ya, mirip seperti ini. Ini karena di sini ada fibrosis dan kalsifikasi dari katup mitral. Nah, ini adalah gambar dari potongan anatomi stenosis katup mitral. Nah, secara normal, katup mitral yang normal tuh lebarnya sekian. Ketika mulai ada penyempitan, dia minimal symptoms. Ketika moderate, yaitu 1,0 sampai 1,5, kalau istirahat dia biasanya tidak ada symptoms, tetapi kalau aktivitas dia mulai ada simptom, gampang capek. Ya. Kalau severe mitral stenosis nanti akan ada simptom-simptom yang keluar tadi ya. Nanti. Jadi ini sedikit cerita tentang patofisiologi dari mitral stenosis. Jadi ketika ada penyempitan dari mitral valve area, maka terjadi peningkatan dari left atrial pressure. Kemudian terjadi pembesaran dari left atrium sebagai kompensasi supaya menjaga supaya left atrial pressure-nya tidak terlalu tinggi, jadi dia membesar. Kemudian dia disalurkan tekanan itu ke belakang, yaitu ke vena pulmonalis, di mana pulmonary venous system ini meningkat, kemudian kadang-kadang bisa terjadi pulmonary congestion. Tetapi ini agak jarang. Karena perjalanan mitral stenosis ini biasanya berlangsung lama, sehingga bukan sesuatu yang akut sifatnya, di mana akhirnya paru-paru sudah melakukan kompensasi secara perlahan. Tetapi bisa aja terjadi pulmonary edema, bisa. Tetapi yang jelas ada dyspnea on effort, exertional dyspnea, itu jelas. Nah, pulmonary congestion ini dalam jangka panjang akhirnya terjadi pulmonary hypertension, perubahan-perubahan pada dinding pembuluh darah paru, ada dijalarkan balik lagi dari paru kan kembalinya ke ventricle kanan. Terjadi right ventricle pressure overload, RVH, dilatasi dan gagal bekerja, fail, sehingga menyebabkan udem dan lain-lain ya. Kemudian ingat ini, left atrial pressure yang meningkat itu menyebabkan atrial fibrilasi dan akhirnya bisa menyebabkan suatu trombus. Sekali lagi bisa menyebabkan atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi ini akan ada keluhan palpitation. Ya. Dan atrial fibrilasi itu kan nggak ada atrial kick akhirnya. Ketika nggak ada atrial kick, maka penurunan ventricular filling akan makin rendah, makin kurang enak pasiennya ya. Kemudian ada resiko tromboembolism. Nah, yang tadi yang pressure yang dijalankan ke belakang pada pulmonary vessel bisa terjadi hemoptysis. Nah, ini akut dyspnea bisa. Ya, kadang-kadang ada gangguan suara pada pasien karena pembesaran dari left atrium dan pulmonary artery yang sangat besar. Jadi inilah gambar dari Dr. Netter tentang mitral stenosis, di mana satu masalah utamanya adalah di sini, ya, di mana dia di sini menyebabkan tekanan di sini, kita kan mau masuk ke sini nih, nah menyebabkan tekanan di sini tinggi, nah, akhirnya left atrial dilatasi, ada atrial fibrilasi, bisa terbentuk clot di dalam. Ya. Peningkatan di sini dijalarkan ke paru-paru. Nah, pulmonary congestion bisa terjadi, tetapi karena ini biasanya berlangsung kronis, akhirnya yang terjadi adalah pulmonary arteriosclerosis, pulmonary artery pressure yang meningkat, ya dijalarkan ke ventricle kanan kan, balik ke kanan ya, ada parasternal leaf kalau dia sudah membesar, dilatasi hipertrofi. Nah, tekanan di sini dijalarkan ke liver, akhirnya terjadi asites, portal hypertension. Dijalarkan ke bawah, akhirnya terjadi udem. Nah, karena ini fix left heart output, karena di sini tetap, apa yang terjadi ketika pasien jalan-jalan, dia akan merasa capek, karena flow-nya ke atas tetap sama aja. Padahal seharusnya pada waktu kita aktivitas, yang keluar dari left ventricle diharapkan makin banyak. Ya, kadang-kadang bisa terjadi cyanosis ringan. Nah, murmurnya jelas murmur diastolik, karena pada fase pengisian dari left ventricle. Ya, di ventricle.
kadang-kadang didahului oleh namanya opening snap, yaitu pembukaan dari katup mitral. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang auskultasinya juga. Jadi simptom dari mitral stenosis jelas ada palpitasi, kadang-kadang ada stroke, ada sesak, kadang-kadang ada mudah terjadi infeksi karena perubahan anatomi dan struktur dari paru, ada hemoptisis, ada batuk, gagal jantung kanan, udem tungkai, asites dan lain-lain, fatigue karena dia left ventricle outflow-nya kurang baik dan ini bengkak. Dan ini wajah nanti ada wajah mitral ya, ini agak jarang sih kalau di Indonesia, ini terutama lebih banyak di barat atau di tempat lain. Pulse-nya atrial fibrillation. Nah, kalau pembesaran ventricle-nya jelas banget akan ada menonjol tuh. Kadang-kadang ada tricuspid regurgitation, kalau itu berat bisa teraba di daerah ventricle kanan. Kemudian apex ada localized, tapi ini apex biasanya menurut saya kurang jelas ya, karena jelas left ventricle-nya biasanya tidak begitu kelihatan itu perubahannya di left ventricle. Tapi ada S1 yang lebih keras gitu. Kenapa lebih keras? Karena katup mitralnya mengalami penebalan atau kalsifikasi. Dan kalau ada pulmonary hypertension ada laut P2. Kelihatan paling terjelas di mana? Di ICS2 linea parasternal sinistra dengan tekanan pada stetoskop ya, dengan membran. Dan ada opening snap di mana pembukaan dari katup mitral yang kemudian dia karena saking kaku sehingga pada membuka itu dia kedengaran dari bunyi opening snap. Dan murmurnya adalah mid diastolic rumble at apex, ada diastolik setelah opening snap ya. Nah, kita mau ngomong sedikit tentang cardiac murmur. Nah, intinya kalau di daerah sini adalah daerah aorta, di mana paling sering ya aorta stenosis. Kemudian di daerah sini pulmonary stenosis karena aorta ya, biasanya sistolik ya. Ini sistolik di sini. Nah, kemudian kalau aorta regurgitasi kan tadi ada 4 yang paling penting. Aorta stenosis teman-teman harus hafal. Saya juga berusaha belajar lagi bahwa ini ada di sini. Aorta regurgitasi ada di mana? Di daerah sini. Nah, ini aorta regurgitasi. Dia diastolik. Kalau mitral berarti mitral stenosis dan mitral regurgitasi. Kalau mitral stenosis di sini mid to late diastolic murmur. Kalau pansystolik murmur, sistolik berarti mitral regurgitasi. Nah, ini ingetin lagi pada aorta stenosis dia murmurnya di sistolik berarti antara S1 dan S2 dan dia sifatnya crescendo decrescendo ya. Kalau mitral regurgitation dia holosystolik terus-menerus sejak awal sampai akhir, tidak ada naik sama turunnya. Kalau aorta regurgitation sejak awal dia sudah bunyi terus menghilang di sini. Namanya early diastolic murmur ya. Kalau mitral stenosis dia opening snap dia ada, nah di sini makin tingginya di sini gitu ya. Karena terutama kalau EKG-nya masih sinus, karena pada waktu sinus di sini masih ada atrial kick ya. Nah, ini yang patent dux arteriosus di mana dia terus-menerus dari sistolik diastolik. Nah, ini ya ini pelajaran simpel sih, saya cuma ingetin aja bahwa physical diagnostik itu sangat penting. Jadi pada mitral stenosis jelas S1-nya akan lebih keras daripada ya, biasanya. Dan P2-nya sering lebih terdengar, lebih jelas. Dia tapi paling jelas di ICS2 linea parasternal sinistra. Bagaimana dengan opening snap? Opening snap adalah suara dengan frekuensi tinggi, jadi harus pakai membran ya, ditekan pada medial to apex ya. Jaraknya kurang lebih sekitar 0,05 sampai 0,12 second. Jadi bedanya dengan P2 adalah ke P2 itu dekat banget. Splittingnya gitu. Tapi kalau opening snap ada nah itu. Bedanya dengan S3 gimana? Nah, itu beda lagi. Kalau S3 di apex tapi dengan bell karena dia frekuensinya rendah. Kalau opening snap dia frekuensinya tinggi, jadi harus pakai membran, ditekan keras gitu. Kemudian ada murmur. Murmurnya adalah low pitch rumbling diastolic murmur. Apex paling jelas kalau pasiennya dengan miring ke kiri dengan bell bukan dengan membran karena dia frekuensinya rendah.
duration. Nah, semakin dia makin berat mitral stenosis, maka ini kan makin panjang. Kan. Opening snap juga ada hubungannya sama severity. Jadi kalau klepnya itu masih mobile, jadi masih bisa buka nutup dengan baik, maka opening snap itu bisa kita dengarkan, ya. Dan semakin dia pressure-nya tinggi, jadi semakin berat sebuah mitral stenosis, maka jarak antara P2 dengan opening snap itu makin pendek. Jadi ketika mitral stenosis ini segini, lubangnya misalnya 1,5, maka jarak ini S1, S2, opening snap-nya di sini. Tapi ketika ini sudah di sini, lebih kecil lagi, nah ini lebih kecil ya, ini lebih besar, misal 1 mili, maka gini, ini lebih mepet lagi. Kenapa kok kayak gitu? Karena pada severe mitral stenosis, maka left atrial pressure itu makin tinggi. Ya kan, dia untuk buka itu persiapannya harus lebih kuat karena sudah sejak awal dia sudah menghadapi katup mitral yang lebih susah buka. Akhirnya left atrial pressure lebih tinggi. Nah, ketika left atrial pressure tinggi, akhirnya opening snap jadi lebih dekat lagi karena dia sudah dibekali dengan left atrial pressure yang tinggi. Nah, ini rate of left ventricular decline, level of left atrial pressure ini yang paling penting. Jadi semakin dia severe, lihat ini. Ketika mild, opening snap di sini, severe di sini. With atrial fibrillation di sini. Dan lihat, kalau pada tanpa atrial fibrillation di sini ada ini. Ya. Jadi ketika tanpa atrial fibrillation, maka makin panjang diastolic murmurnya, kita akan bilang kita makin severe. Tapi kalau pada severe mitral stenosis dengan atrial, ininya udah nggak ada karena nggak ada atrial kick lagi. Ya. Nah, pada atrial fibrillation sudah kurang akurat itu ya. Gitu. Jadi ini adalah contoh dari pasien dengan ini bukan pasien ini S1 dan S2 yang normal. Teman-teman boleh pakai headset ya nanti kalau mau dengerin. Ini yang bersih, nggak ada murmur sama sekali. Lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup. Jadi ingat ya, lup, dup. Nah, diastolik kan agak lama, baru lup, dup, diastolik lagi agak lama. Jadi ini S1, S2, nah ini S1, S2 lagi. Ya, kita dengerin lagi. Oke. Nah, kalau lambat seperti ini. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang basic murmur. Ini adalah murmur pada aorta stenosis, ya. Crescendo, decrescendo. Nah, ini adalah early systolic click kalau tidak salah ya. Nah, ini adalah murmur pada ini stenosis, terus bentar. Ini adalah murmur pada mitral regurgitasi, di mana dia tidak decrescendo dan dia tidak perlu systolic click tadi tuh. Dia langsung aja mulai dari S1 langsung dia dan ada di apex ya, kalau tadi ada di ICS2 ya. Oke. Kalau ini murmur pada apa? Pada mitral valve prolapse, di mana dia awal-awal nggak ada, kemudian late systolic murmur namanya. Jadi mitral valve prolapse. Nah, ini early diastolic murmur pada aorta regurgitasi. Dedek, 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 dedek. Nah, dedek, dedek, dedek. Nah, dedek-dedeknya ini memang ini opening snap, baru ini kemudian murmur diastolik dari mitral stenosis. Nah, ini S3.
Bedanya apa? S3 dengan apa? S3 dengan apa? S3 dengan bel ya, bukan dengan uh, bukan dengan diafragma ya pada waktu auskultasi, dan dia di apex dan bentuknya tuh lebih lemah daripada opening snap. Kita bedain ya. Coba. Ada suaranya ya. Ini kah? Hmm. Kemudian ini S4. Nanti kita belajar lagi deh kapan-kapan kita bikin video lagi ya tentang murmur. Ini contoh lagi tentang mitral stenosis, auskultasinya. Agak cepet ya heart rate-nya, jadi mungkin agak susah juga. Coba ini. Pertama yang slow, kemudian faint. Nah, itu adalah khas untuk mitral stenosis di mana ada diastolik murmur. Ya. Dan kemudian kita masuk ke EKG. Apa sih khas pada EKG pada mitral stenosis? Ya jelas ada RVH dan left atrial abnormality. Itu yang khas. Ini ada persisten S kan. Nah, RVH ada left atrial abnormality. Nah, ini adalah diagnosa dari RVH. Ada di grup, sudah di-share sama dokter Yana dulu-dulu ya. Nah, fototorak. Apa yang didapat pada fototorak pada pasien dengan mitral stenosis? Yang jelas adalah adanya namanya double contour. Nah, di ini adalah batas dari left atrium yang gede dan ini batas dari right atrium. Nah, ini adalah coba ya. Red arrow ya ini. Ini adalah pinggang jantung yang menghilang ya. Karena left atrial appendage yang membesar ya. Kemudian ini double density. Ini adalah left atrium. Ini adalah right atrium. Nah, ini ada pembesaran dari bronkus. Nah, ini. Nah, ini sekali lagi ada prominent left atrial appendage ya, left atrium, ini right atrium, double contour dari left atrium. Ini adalah yang khas pada pasien dengan mitral stenosis ya. Jadi pasien saya tadi saya kirim dengan ke UGD, saya berikan furosemid ekstra 2 ampul, kemudian karena di UGD heart rate-nya di atas 100, maka saya berikan ekstra dikoxin setengah ampul lagi. Saya lakukan fototorak, lab dan echo. Ini adalah foto beliau ya. Jelas pinggang jantung yang menghilang. Pada ini double konturnya tidak begitu jelas ya. Tapi mungkin kalau ini dengan ini mungkin ya. Oke, kemudian ini hasil labnya. Hasil lab overall sih masih cukup baik. Kaliumnya juga masih normal 4,0. Nah, ini adalah echo-nya. Echo. Kemudian pasien masuk ke ruangan, kemudian saya panggil untuk echo. Itu jarak kira-kira sekitar 4 jam ya setelah furosemid dan lain-lain. 4 atau 5 jam lah. Sorenya saya echo. Pasien waktu di ruang echo sudah bisa bilang, makasih ya dok, saya sudah bisa tidur sebentar tadi. Berarti seseknya sudah berkurang dengan pemberian furosemid. Oh ya, sama diberikan spironolakton 100 mg di UGD. Kemudian kita lihat echo-nya ya. Nah, ini. Kita lihat, ini left atrium, ini left ventricle. Lihat, antara left atrium sama left ventricle besar mana? Besar left atrium. Dan ini adalah katup mitral yang mengalami, nah ini bukanya tidak bisa sempurna. Kita lihat dari view lain. Bentar ya. Nah ini, sorry. Ini, kita lihat. Nah ini. Ini adalah left atrium, left ventricle. Right atrium, right ventricle. Bayangin, left atriumnya gedenya kayak gini. Ini namanya disebut giant LA. Karena ukuran diameternya di atas 8 mili. Ada yang bilang 8 mili. Ya, ada yang, tapi rata-rata sekitar di atas 8 mili sudah kita sebut sebagai giant LA.
beliau ini sampai 9 mili ya. 9 mili kok 9 mili sih, sorry. 9 cm maksud saya ya. Kita lihat di sini. Nah, ketika dia bukanya tidak bisa gede. Nah ini bukanya tidak bisa gede. Ada mitral stenosis. Di sini ini bukan ASD ya. Nah, ini memang sering kalau dianggap ASD padahal bukan. Nggak ada flow lewat ke situ, nggak ada. Karena dinding itunya sangat tipis karena left atriumnya sangat gede. Sehingga kemudian dinding interseptal septumnya itu jadi kelihatan tipis, jadi tidak kelihatan. Tapi bukan ASD. Nah, ketika dikasih warna, ya ini yang ternyata selain mitral stenosis, beliau juga ada regurgitasi. Yang biru-biru ini adalah regurgitasi. Dan regurgitasinya cukup berat, antara moderate to severe, karena lihat ya, sampai hampir ke bawah. Ya. Tetapi saya yakin bahwa mula proses-proses pertamanya adalah mitral stenosis. Kenapa? Karena left atriumnya sangat besar, sementara left ventricle-nya tidak terlalu besar banget. Pada proses mitral regurgitasi, pembesaran left atrium dan left ventricle itu bersamaan. Bahkan ininya biasanya udah lebih gede lagi. Ya, kalau ini beliau ini mitral stenosis dulu lama, mungkin dulu ada mitral regurgitasanya hanya ringan aja atau sedang, akhir-akhir ini makin sesak karena ternyata mitral regurgitasnya makin berat. Jadi yang membesar left atrium dulu, baru ini left ventricle-nya membesar ya, tetapi tidak sangat besar ukurannya. Ya, tapi yang ini jauh lebih besar left atriumnya. Nah, ini adalah kasus lain tentang pasien dengan giant left atrium. Ini lebih besar lagi, nanti kita lihat ya. Lihat ini. Ini left atriumnya segini besar, ini left ventricle-nya segini. Ini betul-betul hanya MS murni. Kalau tadi pasien saya ada MS sama regurgitasi. Jadi akhirnya left ventricle-nya agak membesar sedikit. Kalau pada beliau ini hanya MS murni. Kita lihat. Oh, sorry. Ternyata ada regurgitasi juga pada fase akhir ya. Sama deh, sama ada regurgitasi juga sama dengan pasien saya. Tapi left ventricle-nya masih kecil banget ya pada beliau ini ya, pasien jurnal ini. Nah, lihat ini di sini sangat besar. Ini betul-betul giant betul ini left atriumnya. Nah, lihat ini adalah echo kontras di sini yang sangat mudah terbentuk trombus karena di sini ada stasis di sini. Ada turbulensi di situ terbentuk trombus. Terus pasiennya diapakan nih? Kalau ada simptom ya kita harus melakukan sesuatu. Ada simptom enggak? Kalau ada simptom kita masuk ke sini. Ada enggak kontrindikasi untuk mitral komisurotomi, percutaneous mitral komisurotomi atau balon valvulotomi? Kalau enggak ada ya bisa kita lanjut ke yang lain. Tapi kalau ada berarti langsung ke mitral valve replacement. Kalau kayak gitu nggak bisa di repair ya, agak susah. Nanti susah itu kalau di repair. Nah, biasanya masuknya ke mitral valve replacement karena dia sudah kalsifikasi klapnya. Nah, ada kontraindikasi untuk balloning. Jadi kalau balloning itu tanpa operasi, dia cuma di balon aja. Ini saya tunjukkan ya. Jadi kalau ada salah satunya mitral regurgitas, jadi pasien kita nggak bisa. Nah, jadi gini, mitral komisurotomi atau balon valvulotomi itu adalah lewat vena masuk atrium kanan, di sini tembus septostomi. Kemudian dia masuk ke sini, balonnya ke sini, kemudian dikembangkan di sini, namanya inubalon. Kita lihat kalau dari proyeksi angiografi seperti ini, tempatkan persis di katup mitralnya, kemudian kita kembangkan. Tek. Nah, kalau beliau ini sudah ada mitral regurgitasi, kalau pas kita balon, bisa fraktur betul itu klepnya, jadi regurgitasinya bisa berat banget, dan pasien bisa masuk ke udem paru yang sangat hebat. Jadi tidak boleh pada regurgitasi yang sudah sedang ke atas itu tidak boleh. Bagaimana dengan atrial fibrilasinya pada mitral stenosis? Ya, pernyataan yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, terutama yang masih awal adalah jangan memaksakan keberuntungan dengan mencoba mengkonvert rhythm pada pasien dengan mitral stenosis. Walaupun AF-nya itu baru, udah wis lebih baik kontrol rhythm aja. Kenapa? Ya tadi alasannya itu. Karena stasis tadi bisa terbentuk trombus. Ini contoh yang ada trombusnya. Ya, walaupun left atriumnya tidak terlalu gede, apalagi kalau yang left atriumnya udah gede banget, gitu. Ada trombus. Bisa tidak terbentuk trombus yang kecil? Bisa banget. Jadi jangan, kalau saya sih maaf, jangan pernah berpikir untuk convert rhythm pada pasien dengan mitral stenosis, apalagi kalau mitral stenosisnya berat. Udah tidak usah. Kalau ringan mungkin masih bisa kita pikirkan, tapi kalau udah sedang berat udah tidak usah.
Kecuali kalau teman-teman sudah yakin ada dengan TEE gitu ya. Kalau enggak usah. Kasih cenderung untuk kontrol rate aja, bukan kontrol ritme. Coba bayangkan kalau ini ada pasien kelihatannya AF-nya masih baru, yakin ini AF-nya masih baru, oh masih baru nih, tapi mitral stenosis, pikirkan ini ya. Nah, jangan sampai pasiennya jelek karena kita lakukan apa namanya kardioversi baik farmakologis maupun elektrik maksud saya elektronik. Jadi kapan sih kita rate control, kapan sih kita rhythm control? Jadi misalnya paroxysmal AF dan lain-lain. Tetapi pada pasien dengan mitral stenosis itu ingat ini, ada risiko high stroke dengan kardioversi. Jadi MS ada di sini. Ingat ya teman-teman, MS ada di rate control, bukan rhythm control. Ya. Jadi ini rhythm control, ngomong tentang rhythm control ya. Ya, kita tidak usah ngomong. Nah, untuk rate control, ini menurut guideline dari AF yang terbaru, ada beta blocker, beta blocker, beta blocker, beta blocker, beta blocker, beta blocker. Bisa juga dengan diltiazem, misalnya bisa. Non-dihydropyridine, kalsium. Nah, beta blocker, diltiazem, verapamil recommended first choice drugs to control heart rate in AF patient. Ini menurut guideline. Ya. Kalau F-nya kurang dari 40%, baru beta blocker sama digoxin. Oh, berarti pasien kita tadi salah dong, harusnya pakai beta blocker. Ya, mungkin aja sih. Tapi memang tadi pasien kita F-nya masih bagus ya. Jadi kita menyalahi guideline, berarti kita salah dong. Nah, ini yang nanti harus kita benerin. Jadi gini, mengobati pasien tidak bisa. Satu, teman-teman harus memakai guideline. Tapi guideline tok kalau kita ikuti tanpa kita tahu patofisiologi, kita akan jadi tanda kutip apa ya? Maaf, kelihatan tidak pinter gitu. Jadi kita harus tahu patofisiologi. Karena guideline itu kan berdasarkan dari evidence base. Dan evidence base ini bisa berubah-ubah. Hari ini bilang penelitian ini bilang oke, besok ganti lagi bilangnya. Kalau gitu kan kita jadi kayak nggak punya prinsip. Tapi kalau kita tahu patofisiologi, kita bisa memakai guideline ini dengan lebih bijak. Nah, ketiga adalah ya setiap dokter punya pengalaman klinis ya, dan itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau tadi melihat ini harus pakai beta blocker, diltiazem, verapamil ya, pada kurang lebih dari 40%. Kemudian kita harus memikirkan antikoagulan. Ya, kita harus kalau pada AF yang normal kita harus pakai skor ini dan kemudian kita pakai Hashbridge score. Nah, tetapi pada pasien mitral stenosis kita tidak bisa memakai skor-skor itu. Ya memang pasiennya harus dikasih antikoagulan. Ya, walaupun misalnya dia pasiennya tidak ada AF nih, AF mitral stenosis AF. Tapi ini nggak ada heart failure, orangnya baik-baik aja misalnya. Tidak ada yang lain. Berarti kita cuma skor 1 dong. Berarti tidak usah pakai apa namanya? Antikoagulan. Kalau menurut saya itu tidak pas karena jelas pada mitral stenosis itu stasisnya itu jelas ada. Jadi ini tidak bisa kita andalkan, ya. Dan not recommended in patient with moderate to severe mitral stenosis. Saya cuma dari ini saya cuma ingin membangkitkan bahwa berpikirlah, jangan hanya jangan hanya semata-mata pada guideline. Tapi kan kita punya bisa membaca patofisiologi dan itu penting menurut saya sih ya. Jadi dan guideline itu kan ya ada beberapa yang pro kontra karena bagaimanapun beberapa hasil penelitian kan disponsori oleh perusahaan farmasi. Di sini yang kita harus sangat hati-hati ya. Jadi ini CHA2DS score, kalau teman-teman nanti bisa belajar, kalau intinya kalau dia skornya udah 2, itu berarti harus kita pikirkan untuk suatu pemberian antikoagulan. Kalau 1, antara ya dan tidak. Hashbridge score juga kita harus pikirkan. Begitu dia sudah 2, maka harus hati-hati. Apalagi kalau 3, dia bisa bleeding. Nah, bagaimana antara rate sama rhythm control? Nah, ini ada beberapa penelitian, dia yang di sini dia lebih mementingkan rate, di sini lebih mementingkan rhythm control, tergantung penelitiannya. Ya, secara overall dia ternyata rate control it's okay. Nah, ya, untuk hospitalisasi ternyata rate control itu lebih oke, dia favors
rate control di sini. Jadi sebenarnya kita tidak harus selalu mengembalikan ke rhythm control, tidak harus selalu dikembalikan ke sinus. Ini berdasarkan penelitian. Kalau saya sih kita harus melihat manfaat sama resikonya ke pasien, itu yang paling penting. Dan lihat nih, lihat ya, tadi lihat guideline. Makanya saya itu kadang-kadang guideline kita pakai tapi ojo dipercaya banget lah gitu maksudku. Kita kan punya otak yang bisa berpikir. Lihat ini. Beta blocker diltian digoxin hanya EF-nya rendah gitu ya. Bahkan pada ini digoxin, nah ini kalau sudah suboptimal baru masuk ke sini. Second line treatment. Lihat ini penelitian terakhir. Baru keluar di ESC 2020 kemarin. Digoxin pada permainan AF. Ya, jadi ternyata dia lebih menguntungkan dengan digoxin ini daripada dengan beta blocker. Nah, bisoprol sebagai inisial terapi, digoxin sebagai inisial terapi, dilihat quality dari walk distance, serum digoxin dan lain-lain. Nah, hampir sama heart rate responnya. Tidak ada significant difference. Jadi, tetapi pada pemberian digoxin dia lebih baik, improve more than 2 classes pada ini dan meningkat nih kemampuan fisiknya itu lebih baik gitu. Lihat ini, improvement in new class dan enteropubertal level greater in digoxin arm. Walaupun F-nya sih sama-sama sih ya, tapi digoxin lebih baik. Ya artinya gini, saya cuma mau memastikan bahwa guidelines teman-teman boleh memakai guideline, tetapi pakailah kemampuan teman-teman untuk menganalisa gitu ya. Nah ini yang dulu sebenarnya sudah kita pernah bahas ya. Tapi ternyata maaf pada soal saya juga masih ada teman-teman yang membilang untuk kardioversi. Risk di trombus di LA tinggi ya. Kardioversi juga sulit, jadi lebih baik rate control. Begitu ada MS, maka rate control. Ingat nih. Ya, amiodarone juga bukan pilihan. Tensi yang rendah tidak ada indikasi pemberian inotropik, kecuali kalau akral dingin. Kenapa ya? Karena severe MS itu bikin cardiac output turun kan, bukan gangguan contractility. Jadi dobutamin tidak ada tempat di situ. S inhibitor boleh enggak? Nah, ini nanti ada kontroversi. Harus diberikan tapi dengan hati-hati. Kalau mau dikasihkan harus low dose dan keep low dose. Itu menurut saya. Tapi ada penelitian lisinoprilnya ditingkatkan. Nanti tak tunjukkan. Tapi kalau saya lebih cenderung untuk suatu low dose. Di all treatment. Nah, sekarang kita masuk ke guideline lagi. Sekali lagi kita ngomong dari baseline-nya dari guideline. Walaupun nanti kenyataannya tidak sesuai guideline, nggak apa-apa. Kita lihat acute heart failure, kita lihat ada wet or dry, dan lain-lain kita lihat. Ketika agak warm, wet tapi warm, maka bisa kita masukkan sini. Diuretik, vasodilator, ultrafiltration. Ya. Beliau kan tadi kongesti kan, tapi akralnya masih hangat. Nah, ini dengan reduce ejection fraction ya. Kalau yang preserve memang beda lagi, tapi ya hampir sama lah overall di sini. Pertama tetap pilihannya adalah S inhibitor dan beta blocker. Itu pada heart failure secara umum, bukan mitral stenosis kita ngomong. Nah, jadi teman-teman tidak bisa gebiah-uyah memakai guideline heart failure untuk semua heart failure. No, setiap pasien itu unik. Jadi tidak boleh percaya begitu saja kepada guideline. Apalagi pada pasien dengan katup. Harus sangat hati-hati. Jadi lihat ini. Digoxin itu di belakang kalau menurut heart rate. Menurut guideline gitu. Ini. Nah, diuretik, S inhibitor atau ARNI. Ya. ARB, digoxin, less certain benefits. Tapi ada beberapa kita tidak harus mengikuti guideline tanpa harus, kita nggak boleh hanya apa jenisnya kalau bahasa Indonesianya, bahasa Jawa ini cuma kerbo dicocok hidungnya gitu dengan guideline tanpa tahu obatnya itu kerjanya bagaimana sih gitu. Jadi intinya pada heart failure kita kan mau mengurangi preload sama mengurangi afterload. Ya, itu penting. Kita mengurangi preload dengan mengurangi cairan. Afterload dengan misalnya vasodilator. Nah, ini cerita sedikit tentang heart failure dengan keledai.
Ya. Pada pasien yang mengalami heart failure itu si keledai ini capek karena ininya terlalu banyak bebannya. Ya. Ini tuh adalah preload dan afterload. Jadi ketika preloadnya terlalu tinggi, afterload ini si kuda ini capek banget. Akhirnya pasiennya sesak, heart failure. Nah, di sini obat-obat yang mengurangi preload dan afterload, ini preloadnya dikurangi, afterload dan preloadnya dikurangi, bebannya dikurangi, maka akhirnya kuda bisa jalan lagi. Apa yang bisa mengurangi afterload dan preload? S inhibitor, reduce afterload, blocking ini vasodilatasi. Diuretik mengurangi preload. Nitrat mengurangi afterload, preload, vasodilatation. Jadi obat-obat yang memperbaiki preload dan afterload akan memperbaiki heart failure. Akhirnya keledainya bisa jalan lagi kan, karena bebannya berkurang. Nah, bagaimana dengan kerja beta blocker? Beta blocker itu tidak mempengaruhi ini, tetapi dia bikin supaya si keledai ini bekerja dengan stabil, mengurangi sympathetic nervous system activity. Supaya nggak terlalu capek. Ketika dia banter terus, akhirnya kan jantungnya makin capek. Ya, ketika dia stabil, langkahnya itu stabil, akhirnya si keledai ini nggak terlalu capek gitu. Kalau digoksin bekerja kayak betul, dia dengan inotropik positif. Jadi dia memaksa si ini supaya bekerja lebih keras. Itu yang membuat kritik supaya digoksin jangan terlalu sering dipakai, karena bikin keledainya juga makin capek. Ya, oke. Jadi intinya untuk mengurangi rate yang harus di-assess adalah rate-nya bagaimana. Kalau terlalu cepat bisa diberikan beta blocker, mengurangi afterload dan preload dan contractility kalau perlu digoksin. Nah, ini ada mengurangi preload dan afterload. Ya. Obat-obat yang mengurangi afterload apa? S inhibitor, beta blocker, ada sedikit mengurangi afterload. Ya. Kalau preload apa? Ya jelas diuretik, nitrat karena ada vasodilatasi. Ya. Di ini tetapi ada juga bahwa aktivasi renin-angiotensin sympathetic itu ternyata dari penelitian harus ditekan karena dia akan memperburuk kondisi tubuh, memburuk kondisi jantung, menyebabkan meningkatkan cardiac ischemia, makin menurunkan left ventricle function. Jadi secara umum aktivasi dari renin-angiotensin dan simpatetik ini dengan ACE, dengan ARNI, dengan ARB, ini dengan beta blocker ini harus dipakai karena ternyata akhirnya dia akan, kalau kita biarkan, dia akan memperburuk kondisi jantung. Nah, ini adalah role SSB. Jadi dia karena dia angiotensin ini vasokonstriksi, nah, maka kita memberi ini supaya dia menekan supaya tidak vasokonstriksi, artinya vasodilatasi. Ya. Decrease blood pressure, ingat ada decrease blood pressure pada ARB dan ACE inhibitor, vasokonstriksi, mengurangi afterload. Oke, ini hampir sama lah ya. Pokoknya intinya pada CHF kita harus mainnya ini digitalis, spironolactone, aldosteron. Ya. Nah, ada obat baru namanya ARNI. Di sini tempatnya ada, ini sudah diomong belum ya ARNI? Belum ya. Jadi intinya beta blocker bekerja di sini, ACE inhibitor ada di sini, MRA, aldosteron ada di sini ya, semuanya kerja di sini. Nah, ARNI ini vasokonstriksi dan lain-lain di blok oleh ini, ya, vasodilatasi, natriuresis dan lain-lain didorong oleh sakubitril. Nah, ini adalah cara kerja dari valsartan sama sakubitril. Nah, bagaimana di valvular heart disease? Ini yang belum masuk guideline, ya, harus sangat hati-hati karena kontroversial tuh. Ya. Tetapi ada penelitian yang membilang bahwa enalapril cukup aman pada mitral stenosis dan cukup aman juga pada aorta stenosis. Ada penelitian. Jadi intinya ya masih abu-abu lah ya. Jadi kalau pada dua penelitian ini malah lisinoprilnya dinaikkan sampai dosis 10 mg. Ya, tapi kita ingat apa sih yang bikin ACE inhibitor harus diberikan hati-hati? Karena pada mitral stenosis, ya, pada mitral stenosis, maka terjadi fixed obstruction. Jadi coba bayangkan ketika terjadi vasodilatasi di perifer, tensi turun. Kira-kira tubuh bisa mengkompensasi enggak? Enggak bisa, karena udah fixed obstruction di level katup mitral.
Begitu juga dengan pasien dengan aorta stenosis. Boleh enggak diberikan tensinya turun gedandapan pasiennya. Karena dia sudah fix obstruction, nggak bisa dia left ventricular filling-nya ditambahi gitu, nggak bisa. Karena dia udah betul-betul ada obstruksi yang menetap di level mitral. Jadi harus diberikan sangat hati-hati ACE inhibitor. Dan nitrat kalau saran saya tidak diberikan pada pasien mitral stenosis karena dia juga mengurangi preload. Nah, kalau preloadnya udah turun, kalau itu ada fixed obstruction, apa yang terjadi? Tensinya bisa makin turun lagi, yang masuk ke left ventricle makin turun karena yang masuk right ventricle makin turun. Jadi nitrat saran saya tidak diberikan. Ini opini saya ya. Jadi ini venous vasodilatation dan ini bisa berbahaya pada pasien dengan mitral stenosis karena akhirnya darah yang masuk right ventricle makin sedikit, akhirnya masuk ke left atrium makin sedikit, akhirnya hipotensi pasiennya. Sangat harus hati-hati. Jadi pasien tadi beliau akhirnya rawat inap, O2 nasal aja, tadi sudah furosemid ekstradikoksin di UGD, kemudian saya lanjutkan dengan ini dan ini, lanjutkan echo cek lab. Saya berikan tambahan ini dan saya berikan ARNI. Saya berikan warfarin. Very low dose. Sangat hati-hati. Hari ketiga everything is okay. Pasiennya lebih baik dan akhirnya saya pulangkan. Ini adalah EKG yang sebelum pulang, di mana heartbeat-nya sudah lebih baik. 72 kali per menit, pasien sudah jauh lebih bagus. Nah, ini adalah melanjutkan soal 97 dari Dr. Yana yang dulu ya, seorang wanita 35 tahun, bengkak di kaki, 90 per 60, ada murmur diastolik. EKG-nya apa? Ya, AF jelas ya, aksesnya RAD kan, RAD karena ini negatif, AVF positif. Dan lihat, ini khas untuk RVH karena ada persisten S di VN, nah RVH. Nah, ini jantungnya. Ini soal yang berikutnya juga mitral stenosis. Murmur sistolik di ICS2 kanan. Apa? Ini aorta stenosis kan. Ini mitral stenosis. Blood pressure-nya sekian. Semua pasien ini tidak boleh dikardioversi ya teman-teman. Tidak boleh dikardioversi. Walaupun baru AF-nya. Karena kita nggak ngerti ada trombus apa enggak. Kalau pada pasien ini aneh apa? Aksesnya RAD. Tetapi ini LVH. Left ventricle hypertrophy. Nah, karena semuanya terkait dengan MS-nya. Nah, ini LVH, tapi aksesnya RAD. Aneh kan? Nah, karena dia mempunyai dua kelainan tadi, mitral stenosis dan suatu aorta stenosis. Ini pasien nomor 103. Boleh dilihat di channel Telegram dan dilihat lagi ya. Kemudian yang terakhir kemarin soal 138 juga sama dari Dr. Yana, 32 tahun, 3 hari yang lalu dia berdebar sakit jantung, kedua basal paru ada ronchi. Nah, kalau lihat ini, aksesnya RAD lagi, negatif, AVF-nya positif. Di V1 memang tidak terlalu khas, R lebih dari S, R plus S lebih dari 1, tidak begitu kelihatan. Tapi lihat, di V6 persisten S. Nah, ini RVH. Kalau pasien saya tadi, nggak ada RVH. Ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf banget kalau misalnya saya ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya cuma mau membekali misalnya teman-teman terutama teman-teman yang baru ya, yang masih kuliah, ya, koas. Dan nanti teman-teman akan menjadi dokter dan teman-teman akan lihat bahwa pasien kita unik. Satu pasien itu selalu berbeda satu sama lain. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan guideline. Itu yang ingin saya sampaikan. Kalian teman-teman harus belajar tentang patofisiologi yang bagus. Kemudian setiap pasien unik. Jadi tidak bisa semua obatnya sama, nggak bisa. Saya melihat ada teman-teman yang mungkin baru belajar tentang heart failure. Semuanya heart failure dikeluarkan. AF, semuanya, oh ini AF-nya baru. Kalau baru berarti kardioversi. Itu kalau tanpa pasien dengan MS. Tapi kalau dengan MS saya tidak menganjurkan. Jadi intinya guideline tetap kita ikuti, tetapi patofisiologi harus kita pakai juga. Dan terakhir adalah clinical judgment. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.